Halo teman-teman, selamat malam. Oke, wait ya teman-teman ya. Yang sudah gabung, mohon ditunggu. Kita tunggu teman-teman kita yang lain dulu ya. Nah, nanti kita akan mulai sama-sama gitu ya. Halo, halo. Halo teman-teman, selamat malam. Hey, hey, hey. Oke. Nah, kita minggu lalu kayaknya live ya. Aku lupa sampai, aduh. Ya, kayaknya minggu lalu kita juga live ya. Minggu ini live ya, mestinya ini sampai akhir bulan kita akan terus live lah untuk teman-teman gitu ya. Karena ini menurutku sih momentum yang penting ya dan cukup krusial untuk ISG kita. Kenapa? Karena sudah mulai ada titik-titik cerah gitu ya. Ini aplikasi apa? Ini charting dari Stockbit ya. Aku pakai Stockbit kok ini. Oke, malam teman-teman yang sudah gabung. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Malam-malam, bagaimana kabarnya? Oke. Nah, mestinya sih malam ini agak rame nih. Kenapa? Nah, karena marketnya mulai cerah ya, semingguan terakhir cerah sekali gitu ya. Nah, biasanya sebelum-sebelumnya nih, ketika beres, sepi ya. Nah, live-nya sepi tuh biasanya. Nah, cuma kita berkomitmen lah gitu ya untuk ngebantu teman-teman juga supaya ya bisa dapat insight yang lebih lebih bagus gitu ya terkait marketnya. Jadi ya walaupun sepi, walaupun bearish, kita tetap hadir gitu ya untuk teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin juga belum follow IG kita ya silahkan di follow, karena ini kita adakan rutin ya di hari Minggu jam 8 malam gitu ya. Itu free untuk teman-teman gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkanlah bisa diikuti gitu ya dan maksimalkanlah benefit dari kami gitu ya. Kau pun punya idola saham, maksudnya apa nih? Aku nggak pernah mengidolakan sebuah saham ya. Semua saham itu ada masanya guys. Nah, jadi jangan jatuh cinta ya kepada sebuah saham. Habis itu tutup mata gitu ya. Nah, tutup mata padahal opportunity lain sangat banyak gitu ya. Dan bisa jadi yang kita pilih juga salah kan. Nah, jadi apa? Ya kita fleksibel aja lah, kita ngelihat teknikalnya. Makanya aku ya penganut ilmu teknikal gitu ya, dan memang bandarmologi lah gitu ya. Oke, ini 1 menit lagi ya teman-teman ya. 8.03 lah kita mulai. Harus adaptasi, ya betul. Karena di kondisi market yang sekarang perubahan itu terjadi sangat cepat ya. Kita bilang hari ini A, tiba-tiba besok malam tuh ya, atau malamnya gitu ya, tiba-tiba ada berita apa. Nah, jadi apa? Jadi berubah lagi view-nya. Nah, itu pentingnya juga teman-teman ya, ketika teman-teman itu menerima informasi, menerima analisa, mau dari aku, mau dari yang lain gitu ya. Itu selalu apa ya? Kita itu mesti selalu update gitu loh. Jangan cuma teman-teman berpacu pada analisa yang terakhir, habis itu tanpa melihat situasi dan perkembangan yang ada, tetap dipakai yang itu. Padahal apa? Padahal bisa berubah dengan sangat cepat. Nah, karena apa ya? Karena memang marketnya sangat-sangat super duper volatile gitu ya. Apalagi di 2026 ini gila sih teman-teman ya. 2026 ini roller coaster yang sangat-sangat ini teman-teman ya. Jadi kayak ketika naik, naiknya sampai Gunung Everest tuh ya. Nah, ketika turun, sampai Palung Mariana gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi memang sangat mengerikan gitu ya volatilitasnya. Nah, makanya apa? Makanya kita mesti ya adaptasi lah, bisa adaptasi dengan cepat gitu ya. Oke, ini kayaknya sudah lumayan yang gabung di live-nya ya. Jadi ya karena ini sudah ternyata jam 8.04 ya. Ya udah, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Nah, sebelum aku mulai ya seperti biasa ya, aku akan bahas gitu ya terkait ISG kita. Nah, cuma aku mau ucapin lagi nih untuk teman-teman yang mungkin baru gabung di live kita ya. Selamat malam, semoga kabar teman-teman sehat-sehat semua ya. Nah, apalagi apa? Apalagi di minggu kemarin ya, selama dari hari Selasa sampai hari Jumat gitu ya. Ini cerah terus nih ya. Nah, jadi aku harap sih untuk teman-teman yang mau menyerah gitu ya. Nah, ini sudah mulai ada harapan nih. Kita sudah mulai dikasih rebound yang luar biasa signifikan gitu ya dalam seminggu terakhir ini gitu ya. Nah,
yang jadi pertanyaan gitu ya, pasti teman-teman bertanya gitu ya, kok ini kan ISG semingguan sudah berhasil rebound kenceng gitu ya, dari lowestnya itu di kisaran 5.300-an ya, itu dia rebound sampai detik ini gitu ya, itu ISG-nya ada di kisaran 6.007. Nah, berarti sudah berapa persen? Nah, sekitar 10% lebih gitu ya kalau kita hitung dari bottomnya. Nah, yang jadi pertanyaan gitu ya, kira-kira di minggu depan gimana kok gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, apakah ISG-nya masih bisa naik atau berpotensi turun? Nah, itu yang jadi pertanyaan, dan di sini kita akan bahas gitu ya. Ini by the way ya, semua analisaku, aku disclaimer lagi ya. Ini bukan ajakan untuk membeli, bukan sebuah kesimpulan teman-teman menentukan beli atau jual gitu ya. Ini hanyalah referensi. Untuk apa? Untuk membantu teman-teman ya. Membantu teman-teman memutuskan keputusannya sendiri-sendiri ya. Nah, jadi itu mesti digarisbawahi ya. Nah, aku juga bukan dukun, aku juga bukan Tuhan gitu ya, yang pasti benar gitu ya. Nah, dukun pun bisa salah gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi tidak ada jaminan ini pasti benar gitu ya. Cuma ini kalau kita melihat dari potensi secara probability gitu ya, secara teknikalnya gitu ya. Nah, jadi ISG seperti apa? Nah, kalau kita melihat kenaikan dalam semingguan terakhir ini ya, ini kelihatan luar biasa sekali sih rebound dari ISG, dan sebenarnya terlihat cukup menarik ya, karena akhirnya di sini kalau teman-teman perhatikan, ini signal buy muncul akhirnya di minggu ini dari indikator RSI-nya ya. Nah, selain itu, ketika ISG ini berhasil naik ya, membentuk candle hijau ya, ini kelihatan nih, setiap dia membentuk candle hijau, kelihatan apa? Volume transaksinya itu ada lonjakan ya. Jadi volume transaksinya mendukung besar gitu ya. Bahkan di hari Jumat kemarin ya. Nah, sebelumnya itu ngeri ya, foreign-nya keluar terus gitu ya, keluar terus ya. Nah, di hari Jumat akhirnya untuk pertama kalinya foreign itu mulai inflow bersih lagi ya di ISG kita, walaupun ya ini memang benar. Kalau teman-teman bilang ini kecil gitu ya, benar ya, inflow-nya seberapa besar? Inflow-nya itu sebenarnya hanya sekitar 287 miliar ya. Nah, itu tidak sebanding dengan outflow yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, cuma balik lagi, kita itu nggak mesti itu selalu melihat yang ke belakang gitu ya. Kita mesti lihat potensi ke depannya ya. Nah, kalau kita melihat dari reversal flow yang ada di sini gitu ya, ini sebenarnya kelihatan adalah signal yang positif ya untuk ISG kita, karena ya dari yang sebelumnya konsisten outflow jumbo gitu ya, akhirnya sudah tidak outflow. Akhirnya apa? Akhirnya malah inflow. Nah, itu bagus tuh. Itu sign yang cukup oke gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari posisi ISG kita sekarang, itu kan ada di 6.007. Nah, setelah aku lihat-lihat secara teknikal, ini tuh sebenarnya masih ketahan, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi daily, itu kelihatan ISG-nya itu lagi ketahan di kisaran resistennya. Resistennya ada di mana? Resistennya ada di kisaran 5.900-an hingga dengan 6.000-an. Nah, sekarang ada di 6.007. Artinya tepat lagi di resisten ini. Ya. Nah, cuma kalau kita ngelihat dari momentum yang terjadi di sini, flow yang terjadi dan volume transaksinya ya, ini ISG itu sebenarnya masih ada potensi, teman-teman ya. Masih ada potensi, walaupun ini sudah terbatas sih kalau menurutku ya, untuk kenaikan dalam jangka pendek ke depannya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya nih, besok kira-kira gimana ISG-nya? Nah, yang ku yakini dari technical yang terjadi di sini, ini semestinya masih akan bisa naik. Ya. Nah, cuma ini mesti nanti teman-teman besok pagi lihat dari overall pergerakan market globalnya ya. Nah, per saat ini, nah ini yang mesti teman-teman ketahui juga ya. Jadi kalau kita melihat dari misalnya dari info-info yang ada ya. Info-info yang ada misalnya dari BRICS gitu ya. Nah, di sini tuh sebenarnya kelihatan bahwa apa? Bahwa ya Iran itu dia sudah mulai lunak gitu ya dengan US. Intinya antara konflik US dengan Iran itu sudah sangat mereda gitu ya. Bahkan ya sesuai janjinya mestinya hari ini ya. Hari ini itu kesepakatan finalnya akan tercapai. Nah, kalau kita ngelihat dari news-news yang terakhir gitu ya, sore tadi, malam ini barusan gitu ya, itu kelihatan sih still on track gitu ya. Nah, jadi itu tinggal nanti di-announce saja sama US atau enggak sama Iran gitu ya, tentang kesepakatan finalnya seperti apa ya.
Nah, ketika hal itu benar terjadi, benar diumumkan ya malam ini atau nanti besok subuh gitu ya atau besok pagi gitu ya. Nah, itu benar-benar sudah sepakat gitu ya. Nah, mestinya apa? Mestinya Selat Hormuz yang menjadi masalah utama dari ya overall ketidakpastian global ini akan mereda gitu ya, akan hilang lah kalau kita bilang ya. Dan ini sebenarnya sudah terlihat dari harga oilnya ya. Jadi kalau kita melihat harga oil itu akhirnya sih di minggu kemarin di kisaran hari Kamis, hari Jumat itu dia turun ya. Oilnya breakdown dari support sebelumnya yang ada di kisaran 92 hingga dengan 96 USD. Ya, sekarang ada di mana? Oilnya ada di 86,7 USD. Nah, ini kalau kita ngelihat teknikalnya, ini sangat clear lah gitu ya. Oil itu potensinya akan bisa lanjut terus turun gitu ya. Nah, turunnya kemana? Ya, yang terdekat ada MA200 di sini, di kisaran 84. Kemungkinan oil akan bisa terus koreksi ke depannya dalam jangka pendeknya ke 84 dulu ya. Nanti teman-teman lihat lagi, kalau 84 juga dijebol, maka sangat possible ya untuk at the end oil itu bakalan nutup gap yang ada di kisaran angka 73 hingga dengan 75 USD. Nah, itu bagus. Bagusnya kenapa? Ya karena kita ingat lagi gitu ya. Indonesia itu secara mata uang gitu ya, rupiah kita itu melemah terus kemarin-kemarin itu karena banyak pihak yang tidak percaya dengan apa? Dengan kebijakan fiskal, dengan APBN kita, defisit terus gitu ya. Nah, itu kan salah satu faktor APBN kita itu bisa defisit karena apa? Ya karena harga oilnya naik kan, naik tinggi. Dan kita memang negara kita itu banyak melakukan subsidi BBM. Nah, itu pasti kena gitu ya. Nah, ketika harga oilnya turun, balik turun, ya berarti apa? Berarti masalahnya selesai gitu kan. Nah, jadi satu masalah yang cukup besar gitu ya, itu akan selesai. Dan ini sudah terlihat dari USD IDR-nya ya. Nah, ini aku sekalian lah bahas sedikit-sedikit terkait makronya ya. Karena kalau kita ngelihat di sini ini sangat-sangat bagus ya untuk USD IDR-nya. Ini tanda-tanda ya. Tanda-tanda bearish reversal ini sudah mulai tercium ya. Nah, jadi USD itu USD IDR ini selain dia sudah mulai membentuk yang namanya lower high, dia sudah mulai membentuk yang namanya lower low juga. Nah, ini tinggal nunggu waktu ya. Jadi USD IDR kalau kedepannya dia itu bisa breakdown dari 17.794, itu semestinya dia akan bisa lanjut turun ya. Itu sampai 17.500-an. Nah, artinya apa? Ya artinya rupiah kita ini berpotensi bisa menguat ya di dalam jangka pendek ke depannya. Nah, ketika rupiah menguat ya jelas korelasinya akan menjadi positif ke ISG kita ya. Jadi ISG kita ketika rupiahnya menguat, ya ISG-nya akan cenderung naik juga. Nah, jadi kalau menurutku pribadi gitu ya, ini ISG dalam jangka pendek ke depannya semestinya memang masih bisa naik ya. Naiknya kemana? Nah, naiknya itu sebenarnya kalau menurutku pribadi ya, ini menurut keyakinanku aja ya, itu at least besok atau minggu depan ya, itu mestinya ISG bisa naik sampai sini. Resisten 6.201 hingga dengan 6.288. Ya, di sini juga ternyata ada kisaran MA20-nya. Kemungkinan besar ISG ketika memang bisa naik, dia bisa naik sampai 6.200-an ini. Ya. Nah, tapi hati-hati ya. Hati-hati. Nah, ini ada catatannya juga ya. ISG itu besok kan open ya. Besok open, di hari Selasa itu tutup. Nah, ada libur ya. Ini kalau nggak salah tahun baru Islam ya. Nah, intinya jadi besok itu adalah hari kejepit ya untuk bursa kita. Nah, setelah itu ya baru normal gitu ya. Nah, selain itu ini aku coba ya bagikan lah sedikit ya. Yang ada di mancing saham community kita, yang apa-apa lah kita share sedikit gitu ya. Ini ada jadwalnya. Sebentar. Ini aku sudah share sih. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah mancing saham community kita. Ini adalah grup eksklusif kita ya. Ini berbayar. Jadi untuk teman-teman yang memang serius aja mau ngikut kita gitu ya. Nah, jadi ini aku sudah tandain nih. Hari Selasa ya, itu ada libur. Nah, teman-teman juga mesti ingat ya. Ini banyak sekali apa? Banyak sekali tanggal penting. Nanti di tanggal 17 berarti di tanggal 18-nya ya. Di tanggal 18-nya itu bakalan ada FOMC The Fed ya. Jadi ini nanti akan ditentukan. Jadi The Fed itu nanti dia akan menentukan apakah tingkat suku bunga The Fed itu bakalan naik atau di hold gitu ya.
Nah, terus di tanggal 18-nya ya, tanggal 18 itu ya hari Kamis juga nih ya. Hari Kamis ini juga itu bakalan ada pengumuman RDG Bank Indonesia ya. Nah, ini juga akan nanti diupdate dari BI gitu ya, terkait tingkat suku bunga BI ke depan itu bagaimana gitu ya. Apakah lanjut dinaikkan lagi atau tetap di hold tuh? Soalnya kan di awal bulan kemarin sudah dinaikkan duluan kan, di rapat mingguannya. Nah, nanti itu teman-teman mesti perhatikan tuh hasilnya ya. Nah, jadi cukup banyak nih tanggal-tanggal penting nih di minggu depan ini gitu ya. Nah, terus di tanggal 18 ini, tapi kayaknya mestinya tanggal 19 ya di kita ya. Nah, itu di tanggal 19 nanti itu bakalan ada MSCI Market Accessibility gitu ya, review. Nah, ini intinya apa? Ini intinya adalah evaluasi aksesibilitas gitu ya pasar Indonesia ya. Jadi intinya MSCI di tanggal tersebut akan berkomentar ya. Berkomentar tentang apa? Berkomentar tentang perkembangan reformasi bursa kita ya, keterbukaan dan transparansi yang dilakukan bursa kita gitu ya, data-datanya seperti apa. Nah, itu sebenarnya nanti akan menjadi signal yang penting. Untuk apa? Untuk nanti tanggal 23 Juni ini. Nah, di tanggal 23 Juni itu 2 minggu lagi sih sebenarnya. Nah, di 2 minggu lagi, 2 minggu ke depan, itu MSCI pada akhirnya akan menentukan ya, apakah Indonesia itu akan tetap di emerging market atau bakalan turun ke frontier market. Nah, itu penting tuh. Ya, jadi kalau kita ngelihat di minggu depan ini, selain ada libur di hari Selasa, itu tanggal-tanggal pentingnya ya, jadwal-jadwal pentingnya banyak sekali. Dan ini berlanjut sampai 2 minggu ke depan kalau kita melihat. Nah, jadi apa? Jadi hati-hati ya. Nah, ini sekali lagi aku bilang, hati-hati. Apalagi ya, ini teman-teman bisa ngeliat nih ya, rebound dari ISG di minggu lalu ini sudah sangat signifikan sekali ya, sudah lebih dari 10%. Jadi semestinya kalau kedepannya ISG itu terjadi retrace, itu adalah hal yang wajar ya. Nah, jadi jangan panik nanti ketika ISG turun 2%. Waduh, ini bakalan bearish lagi, ini bakalan bearish lagi. Enggak, itu wajar. Nanti tapi kita mesti lihat gitu ya koreksinya bagaimana. Nah, intinya yang aku mau sampaikan, ISG masih berpotensi bisa naik ya sampai 6.200-an, cuma tetap hati-hati. Ada potensi ISG akan terpentok resistennya dan akan bisa retrace at the end gitu ya, karena melihat banyaknya tanggal-tanggal penting yang berpotensi meningkatkan volatilitas di market kita. Dan kalau teman-teman tanya gitu ya, misalnya ISG turunnya kemana? Nah, ini adalah support-supportnya. Jadi teman-teman catat sendiri, karena ini ada beberapa area. Pokoknya ya, kalau ISG ke depan itu benar retrace ya, ini pokoknya selama ISG tidak breakdown ya, tidak turun, jebol dari last low-nya ini di 5.317 hingga dengan 5.344. Ini view-nya akan terus bagus, ingat ya. Nah, jadi selama angka ini tidak dijebol lagi, nah itu bagus tuh. Tapi kalau kedepannya ternyata dia koreksi dalam, dia jebol lagi dari last low-nya, nah itu wassalam gitu ya. Kenapa? Karena ya benar, berarti ISG itu berpotensi bisa lanjut bearish. Nah, cuma harapannya kalau kita ngelihat dari USD IDR-nya pun gitu ya, semestinya ini sudah bottoming teman-teman. Nah, jadi tinggal nanti kita lihat aja ke depannya, dia mau koreksi sampai mana, apakah dia bisa membentuk higher low atau tidak. Nah, itu yang paling penting. Dan perhatikan aja last low-nya lah di 5.317 hingga dengan 5.344. Oke, itu untuk ISG kita ya. Jadi itu aja untuk view-nya untuk ISG kita. Nah, next-nya kita akan bahas apa? Ya, kita akan bahas saham-saham requestan teman-teman ya. Nah, jadi ini sebelumnya aku mau tanya dulu deh. Ini sudah clear nggak? Ayo, teman-teman. Untuk view dari ISG kita, apakah sudah clear? Nah, ayo. Aku mau tanya dulu nih. Nah, sebelum nanti kita habis ini bahas ya, terkait saham-saham teman-teman gitu ya. Apakah sudah clear? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut. Aku mau tahu dulu nih. Clear. Oke, yang lain, yang lain. Mantap, jelas. Oke. Clear. Nah, clear ya. Semoga intinya insight-ku itu bisa membantu kira-kira teman-teman tahulah ke depannya potensinya bagaimana gitu ya. Dan ya, ini adalah referensi, belum tentu benar. Tapi harapannya ya ketika ISG itu benar memang koreksi, dia tidak jebol dari last low-nya ini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah,
Sebelum kita lanjut, nah ini aku mau announce sedikit ya. Jadi kita itu barusan banget sih teman-teman ya. Kita itu barusan banget buka lagi kelas bandarmologi. Ini adalah batch ke-9 ya. Dan ini akan kita laksanakan secara online melalui Zoom meeting di hari Sabtu bulan depan ya. Nah, tanggal 25 Juli 2026. Nah, ini jamnya jam 9 pagi hingga jam setengah 1 siang gitu ya. Dan ini kelasnya hanya 1 hari dan dilakukan secara online. Dan ini semua topik-topiknya ya sesuai dengan namanya lah, bandarmologi class. Jadi kita akan bahas tentang apa? Ya tentang siapa itu bandar, fase-fase besar yang sering dan selalu berulang di market itu bagaimana, volume analisis, membaca pergerakan bandar gitu ya, melalui indikator-indikatornya maupun broksumnya. Nah ini semua nanti edukasinya gitu ya. Ini aku akan share di kelas bandarmologi class ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat ya untuk belajar, untuk upgrade skillnya, untuk kedepannya mau analisa sendiri gitu ya. Nah teman-teman, aku sangat merekomendasikan untuk bisa ikutan kelas ini. Apalagi untuk teman-teman yang memang berminat belajar gitu ya tentang ilmu bandarmologi. Nah ini ya salah satu benefitnya nanti itu juga akan ada WhatsApp grupnya ya untuk kelas bandarmologi ini ya. Jadi grup diskusi kelasnya. Dan ini sifatnya lifetime ya, kedepannya teman-teman after Zoom gitu ya, teman-teman bisa terus diskusi dan terus bertanya lah, misalnya memang masih ada yang dibingungkan gitu ya tentang topik-topik kelasnya. Dan untuk saat ini, nah ini yang paling spesial ya, karena ini perdana ya, ini aku barusan open gitu ya untuk bandarmologi kelas kita ya, batch ke-9, ini masih ada promo early bird-nya. Dan ini ya, ini hanya khusus untuk 30 orang pertama ya yang mendaftar kelas ini. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung di kelasnya dan mau dapatin promo early bird-nya bisa langsung daftar. Kenapa? Karena ini terbatas dan ini lumayan juga sih untuk selisihnya ya. Early bird-nya itu 200.000, normal price-nya 250. Jadi lumayan lah kalau teman-teman mau ikutan, memang serius mau belajar dan mau dapatin promonya. Itu ya teman-teman, untuk pendaftarannya teman-teman bisa langsung klik link yang aku sudah pin di chat IG live ini, atau kalau mau lebih gampang teman-teman bisa buka di Instagram kita di bagian story, nanti akan ada poster seperti ini. Nah di bagian tengah ini akan ada kolom linknya, itu tinggal diklik, itu lebih gampang gitu ya. Oke, itu sekilas untuk bandarmologi kelas kita infonya, kalau teman-teman ada yang berminat. Nah next kita akan bahas tentang apa? Next kita akan bahas saham-saham teman-teman ya. Tadi banyak yang minta TPIA sih. Kalau belum paham sama sekali bisa kok gabung, bisa. Itu kelasnya memang untuk pemula ya. Nah jadi untuk teman-teman intinya mau belajar lah, teman-teman mau belajar, mau pemula ya nggak apa-apa gitu ya ikut. Nah yang penting ada semangatnya gitu ya. Nah kita akan bahas tentang TPIA. Nah tapi sebelum itu aku mau ganti dulu deh, ganti layout chartnya ya. Nah ini nih, aku coba TPIA. Nah TPIA bagaimana view-nya? Sebenarnya bagus sih. Nah ini adalah gambaranku nih. Ini contekannya lah ya. Ini sebenarnya kita hanya share juga di Mancing Saham Community gitu ya. Ini sudah kita share dari beberapa hari lalu. Nah karena ini berhubung live gitu ya, teman-teman bisa lihat langsung chartku ya, silahkan dilihat gitu ya. Nah ini adalah potensi pattern inverse head and shoulder. Ini bagus, artinya sebelumnya bearish trend gitu ya. Trennya bearish, ini berpotensi akan bisa berubah dan bisa bullish ke depannya. Nah, untuk saat ini TPIA ya, kalau kita ngelihat view-nya, ya at least lah dalam jangka pendek ke depannya mestinya sih bisa naik. Naiknya kemana? Naiknya ke 2000 lah, balik 2000 dulu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan lagi, kalau dia bisa terus naik dan breakout dari 2000-an itu, ya baru dia bisa ke target-target ini gitu ya. Nah, gap besarnya juga ada nih di kisaran 2460 sampai dengan 2660. Ini juga ada MA20-nya ya, kemungkinan besar ke sini dulu lah. Kalau memang TPIA bisa kuat terus naik dan breakout dari 2000-nya. Oke, itu untuk TPIA. Habis itu kita bahas apa? Sebentar ya. AMMN. Oke, AMMN. Ini saham-saham yang ke Depak MSCI semua ya. Nah, ini bersyukur juga sih aku ya. Jadi ini juga salah satu menu kita gitu ya. Menu apa? Nah, kalau kita throwback sedikit gitu ya. Ini aku share aja nih ya. Nah, di hari Jumat ya. Itu aku ada bilang tuh. Nah, pagi ini aku mau coba apa? Aku mau coba entry AMMN gitu ya. Ini adalah Mancing Saham Community kita ya. Nah, jadi aku semua share untuk tradinganku gitu ya. Tradingan pribadiku ya aku share di Mancing Saham Community ini.
Nah, aku ada bilang tuh, pagi ini aku mau coba entry AMMN, nambah muatan, average down sebagian. Nah, ini entry-nya di mana? Di IEP gitu ya. Siapkan amunisi di 2750 sampai dengan 2920. Nah, kita masuk nih di opening. Dia naik banyak ternyata. Dan ini ya, ini bersyukurlah, ini sudah jadi profit sih punya aku ya. Cuma aku masih hold. Kenapa? AMMN ini view-nya cukup menarik, jujur ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi misalnya kita ngelihat dari sebentar ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Ini dia kan trennya turun ya kan, making lower low. Nah, cuma kalau kita ngelihat dari MACD-nya ini ngebentuk yang namanya higher low. Artinya apa? Artinya di sini ada sinyal bullish divergence yang terbentuk ya, dimana artinya MMN ini punya potensi bisa bullish reversal ke depannya. Nah, kalau kita ngelihat ya kenaikan di hari Jumat kemarin itu juga akhirnya sudah breakout ya. Dia sudah confirm breakout dari MA5 maupun MA20-nya ya. Nah, sekarang itu MMN ada di kisaran 3450. Nah, ini view-nya berarti bisa kemana gitu ya. Nah, semestinya sih bisa pelan-pelan akan naik gitu ya. Ini akan naik ke depannya, naik targetnya kemana? Ya ke 3900-an. Ya, ini less high-nya. Itu untuk MMN. Habis itu, sebentar ya. Kita bahas Bumi. Oke, Bumi ya. Bumi. Oke, coba kita cek dulu deh. Bumi bagaimana ya? Bumi. Bumi juga cukup bagus ternyata ya. Karena akhirnya di minggu lalu itu dia berhasil breakout nih. Breakout dari MA5 ya, resisten krusialnya, garis kuning ini. Dia breakout. Dan kalau kita ngelihat flow-nya ini bagus sekali sih. Bumi itu di hari Jumat kemarin bahkan ya, dikala dia berhasil naik signifikan ini, dia kan disertai dengan lonjakan volume. Nah, selain itu, dia juga disertai oleh apa? Oleh akumulasi yang cukup besar. Dilakukan oleh siapa? AK, AZ. Nah, itu broker-broker kakap ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi flow, dari sisi technical, ini semuanya sih setuju ya. Bahwa apa? Bahwa Bumi ini punya potensi ke depan ini masih akan bisa naik. Naiknya kemana? Nah, naiknya Bumi itu sebenarnya punya resisten yang cukup kuat. Itu di kisaran 160-an hingga dengan 176 ya. Nah, jadi kemungkinan besar ya jangka pendeknya dia bisa naik ke sana dulu lah, 160-an hingga dengan 176. Itu untuk Bumi. Next, DSSA. Oke, DSSA ya. DSSA gimana? Bagus banget ini. Ini mantap sih. DSSA. Nah, kita coba cek ya. DSSA itu ya bagus ini. Dia naik ya, dia rebound, naik, volume besar. Nah, terus kalau kita ngelihat dari Broxum, luar biasa banget gitu ya. Yang top buyer-nya itu ternyata AK, DR, CC, SS, BK. Luar biasa ya. Kalau kita ngelihat di sini sih, ini smart money semua nih, ini fund semua nih yang masuk. Yang sell siapa? Nah, yang sell ternyata lokal semua nih ya. PDXL, RF, LG, SK. Nah, ini retail semua sih. Nah, jadi ini purely ada apa? Purely sebenarnya ada akumulasi yang terjadi di DSSA di hari Jumat kemarin ketika DSSA ini berhasil naik banyak. Ya. Kalau kita melihat pergerakan dari DSSA ini juga sangat bagus ya karena dia sebelumnya itu ngebentuk pattern cup and handle nih. Nah, jadi ini purely lah kalau aku bilang ya. Ini itu sudah confirm bullish reversal. Jadi sekarang posisinya DSSA itu secara trend itu bullish sudah. Nah, targetnya sebenarnya ada di mana untuk DSSA? Nah, ternyata di sini tuh sebenarnya ada gap di 860, 880. Ya, berarti target terdekatnya lah ya. Target terdekatnya bisa ke 860, 880. Kalau itu bisa di break, bisa kemana? Nah, ada gap lagi sebenarnya. Di mana? Di kisaran 945 ya, sampai dengan 1005. Nah, ini gap besar juga. Ya, bisa ke sana lah untuk DSSA. Itu bagus sih untuk DSSA. DSSA siap balik menuju ke 2000. Wah, kejauhan. Kita bahas yang terdekat dulu ya. Aku tidak membahas untuk yang panjang. Habis itu apa ya? Sebentar ya. Aku coba cek. DSSA udah. Habis itu apa ya? Bumi udah, Dewa ya. Oke, Dewa deh. Dewa. Gimana menurutku tentang perusahaan Imiko yang mau IPO? Tidak ada tanggapan, aku belum baca. Nanti aja lah, aku share di Mancing Saham Community ya. Aku juga belum baca tuh, itu juga belum confirm tuh.
Nah, untuk Dewa bagaimana? Nah, untuk Dewa juga bagus ya. Ini lebih mantap sih sebenarnya ya, secara price action sih ini lebih bagus nih. Dibanding apa? Dibanding Bumi tadi ya, induknya. Nah, kalau kita ngelihat ya secara technical, secara flow ini juga bagus sekali. Dari Jumat kemarin ini lanjut ya. Dewa itu ada diakumulasikan cukup besar oleh AK ya. Makanya di sini kelihatan foreign-nya ada inflow sekitar 27,7 miliar rupiah gitu ya. Cukup besar. Dimana kalau kita ngelihat secara ya pergerakannya ini cukup clear dalam jangka pendeknya dia mengalami yang namanya bullish reversal ya. Nah, Dewa itu punya target yang terdekat ada di mana sih sebenarnya? Nah, Dewa itu sebenarnya punya target terdekat itu ada di sini. Ya, ini aku coba tanda ini. Ini tuh ada resisten, teman-teman. Di kisaran 340 nih ya. Sampai dengan 350-an. Nah, 340-an, 350-an ini ada resisten ya. Dan di sini kelihatan juga ada MA20-nya. Semestinya sih jangka pendek Dewa bisa lanjut naik ke 340-an hingga dengan 350-an. Nah, nanti teman-teman perhatikan lagi. Kalau memang Dewa ini kuat untuk bisa break dari sini, ya baru dia bisa lanjut naik gitu ya. Sampai mana? Ya sampai sinilah bisa. Ini sebenarnya kalau ku revisi bisa sampai sini nih. 380-an hingga dengan 400 ya. Nah, bisa aja sampai sana gitu ya. Nah, itu untuk Dewa. Habis itu apa ya? Oh ya, Big Bang sebelum sih. Mau Big Bangs kah? Ayo, ya di request dulu lah sambil aku coba lihat yang lain dulu ya. Ini banyak yang minta. Antam dulu deh. Antam habis itu Raja ya. Antam ya, harga XAU-nya sih mulai rebound ya. Harga goldnya sih cukup oke nih. Kalau dilihat ini momentumnya ada gitu ya. Nah, kalau kita melihat chartnya, Antam ini juga cukup potensial sih. Dalam jangka pendeknya kemungkinan besar bisa rebound gitu ya. Bisa lanjut naik. Naiknya kemana? Target terdekat ya. Target terdekat ada di kisaran 3000. Ya, nanti teman-teman perhatikan Antam kalau memang dia bisa break dari 3000 itu, ya barulah dia bisa sampai sini teman-teman, kemungkinan ya. Sampai dengan 3200 lah gitu ya. Nah, jadi perhatikan 3000-nya dulu. Habis itu Raja ya. Raja gimana ya? Raja juga cukup bagus sih secara view. Ini tapi sudah dekat ya, jujur aja secara posisi sih sudah dekat nih. Untuk Raja itu sama kisaran-kisaran resisten kuatnya. Resisten kuat untuk Raja sekarang itu ada di kisaran 3.900-an ya. Sampai dengan 4.000 itu resisten kuat tuh. Nah, jadi kalau kita berbicara view ya, ini sebenarnya sih bagus ya secara momentum, secara trend, secara flow pun juga oke nih. Nah, ada akumulasi kan di hari Jumat kemarin. Ya, cuma ini memang hati-hati karena sudah dekat dengan resisten. Jadi teman-teman perhatikan ya, potensi jangka pendeknya kemungkinan besar masih akan bisa naik. Naiknya cukup terbatas sampai resisten dulu gitu ya. Di 3.900-an hingga dengan 4.000-an. Nanti teman-teman perhatikan kalau memang Raja bisa terus naik dan bisa break dari sana, ya barulah gitu ya kita berbicara Raja bisa aja sampai naiknya itu sampai 4.400 atau bahkan 4.600-an. Itu untuk Raja. Habis itu apa ya? PTRO. Habis dari PTRO apa ya? PTRO cuan. Oke, ya itu belum sih. Nah, tadi banyak yang minta Big Bangs ya. Aku belum ada yang ngeliat nih Big Bangs. Ya kalau mau Big Bangs ya dibahas lah, di request lah. Kalian chat tuh di live-nya. PTRO ya, PTRO cukup menarik sih jujur aja ya. Cuma secara price action nggak begitu bagus ya. Nah, kalau kita ngelihat view-nya secara Broksum itu di hari Jumat kemarin, dia kan sebenarnya naik ya, naik sekitar 4%-an nih, sampai 4.180. Nah, itu sebenarnya tepat ya, tepat itu dia itu naik sampai tertahan di kisaran resistennya. Resistennya itu ada di kisaran 4.100-an hingga dengan 4.300-an. Nah, jadi apa? Jadi memang kelihatan ini ketahan ya, kenaikan itu masih ketahan di resisten ini. Nah, ketika dia ketahan di sini, volume itu cenderung kecil. Nah, secara flow kalau kita melihat dari Broksum, ini sih sebenarnya kelihatan tidak ada distribusi yang signifikan ya terjadi ya. Kalau teman-teman perhatikan lebih detail, ini sebenarnya nggak ada distribusi nih. Ya, dikit-dikit aja lah gitu ya. Karena kalau kita ngelihat dari sisi seller dengan sisi buyer, ini cenderung netral gitu ya, cenderung sama gitu ya. Dan broker-broker buyernya juga bukan yang retail gitu ya. Ini ada AK, PD, YU, MG dan kawan-kawan gitu ya.
Nah, jadi kalau kita ngelihat dari flow ini cenderung netral. Intinya teman-teman perhatikan nanti momentum marketnya. Kalau memang momentum marketnya ini masih cukup oke, masih bisa lanjut naik ke depannya, semestinya sih PTRO bakalan bisa naik ya. Nah, bakalan bisa naik, bakalan bisa breakout. Breakout dari resisten 4.300-annya. Nah, kalau memang dia bisa break dari 4.300-an ini, resistennya ini, ya dia ada potensi at the end gitu ya. Untuk apa? Untuk PTRO ini bisa lanjut ngegas ya sampai resistennya yang ada di 4.800-an hingga dengan 5.000 ya. Nah, jadi itu untuk PTRO lah. Kita ngelihat dulu ya. Dia bisa breakout atau enggak. Ini PTRO habis itu cuan ya. Sebentar. Sebentar, cuan. Cuan. Nah, ini sebenarnya kita juga ada tradingnya. Nah, kita coba share sedikit gitu ya. Yang kita coba trade gitu ya di hari Jumat kemarin. Nah, di hari Jumat kemarin pagi-pagi tuh sebelum open nih. Ini aku juga ada bilang gitu ya. Coba deh gitu ya tradingin cuan. Entry di mana? 640 sampai dengan 670. TP di 715. Nah, kita ngelihat nih di sini. Low-nya ada di mana? Low-nya di hari Jumat kemarin itu sempat dia turun sampai 665. Nah, ini kita dapat nih di 670 gitu ya. Nah, setelah dia retest gitu ya, ini adalah supportnya sebenarnya gitu ya. Supportnya 640, 670. Dia bisa naik gitu ya. Naiknya sampai mana? Sampai 720. Nah, ini jadi kita sudah hit sih untuk yang tradingan pendek ya. Di cuan. Ya, ini cukup bagus sih kalau menurutku ya. Secara technical, bahkan secara flow-nya ya, kalau kita ngelihat Broxum-nya di hari Jumat kemarin, itu luar biasa cakep ya. Karena cuan ternyata di hari Jumat kemarin, dia naik, volume ya oke lah gitu ya, cukup besar. Ya nggak besar-besar amat, cuma cukup oke gitu ya, nggak yang kecil. Dan kelihatan di sini ternyata ada akumulasi yang besar terjadi ya. Itu dilakukan oleh KZ, AK, GR, BK, dan kawan-kawan. Nah, kalau kita ngelihat retailnya gitu ya, itu semua di kanan. XL, XC, AZ gitu ya. Nah, ini clear lah gitu ya. Kalau kita bilang ini ada akumulasi yang terjadi. Jadi ya semestinya sih cuan ini masih ada potensi teman-teman ya untuk dia itu bisa naik. Nah, ketika dia memang ke depannya itu bisa naik, dia itu sebenarnya bisa naik sampai mana sih untuk cuan? Cuan itu sebenarnya punya resisten di kisaran 785 yang terdekat ya. Nah, kalau dia bisa break dari 785 ini, ya barulah dia bisa naik sampai ya less high lah. Kita bilang ya di kisaran 850 855. Nah, baru at the end sebenarnya dia juga cuan ini punya gap yang masih belum tertutup di 885 hingga dengan 920. Ya at the end bisa aja gitu ya untuk cuan itu naik sampai sana. Nah, cuma ya balik lagi lah, nanti kita ngelihat dari overall momentum marketnya lagi gitu ya. Untuk cuan, nah ini sudah banyak ya yang minta apa? Yang minta big bangs. Oke, kita bahas BCA dulu. BRI, BMRI, oke. BBCA dulu ya. BBCA bagus sih. Akhirnya dia juga mulai inflow-nya itu mulai balik gitu ya. Inflow foreign-nya setelah sebelumnya luar biasa lah gitu ya dibuangnya. Ini bener-bener nggak main-main, kayak sampah gitu ya, dibuang aja gitu ya sama foreign-nya. Nah, akhirnya ini mulai dipungutin lagi nih sama foreign-nya. Bahkan dari Jumat kemarin ketika ya BBCA ini masih bisa lanjut naik gitu ya, walaupun candle-nya mulai merah. Itu kelihatan tuh yang nampung besar itu ZT teman-teman. Itu hampir 440 M tuh dia makan sendiri gitu ya. Nah, jadi kelihatan cukup clear gitu ya bahwa memang inflow dari foreign ini mulai balik gitu ya, secara bertahap, secara pelan-pelan. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi technical, BBCA itu juga bagus gitu ya. Karena ini jujur ya, ini reboundnya sih kenceng banget ya. Dia dari 4.800-an loh. Dia itu naik sampai 6.000 gitu ya. Nah, berarti naiknya itu dalam seminggu ya. 25% ada tuh ya. Nah, 25% dia rebound gitu ya dalam seminggu. Nah, jadi kalau kita ngelihat memang ini secara price action, secara technical ini sudah cukup oke. Nah, cuma yang mesti teman-teman ketahui, ini kelihatan ya. Dia itu di hari Jumat kemarin, dia kan sempat naik ya. Naiknya sampai mana? 6.100 ternyata. Nah, di sini itu sebenarnya ada strong resistance ya. 6.100 sampai dengan 6.200-an. Nah, dia ketika kena 6.100-nya, dia langsung kena reject gitu ya. Dia langsung reject, dia langsung cenderung turun gitu ya. Habis dari 6.100-nya. Makanya dia close-nya di sini kelihatan kan, dia close itu di 5.925. Nah, artinya apa? Artinya hati-hati ya. Karena ini juga sudah naik banyak.
Maka mesti berhati-hati. Kalau apa? Kalau ternyata ke depannya BBCA ini mungkin aja gitu ya, dia bakalan bisa apa? Koreksi sehat dulu gitu ya, koreksi sehat. Nah, koreksi sehatnya bisa kemana? Kalau kulihat dari sisi Fibonacci retracement-nya, di sini juga ada support ya. Itu di kisaran 5.700 5.800. Itu yang cukup possible lah gitu ya dalam jangka pendek ke depannya jika memang benar BBCA ini mengalami yang namanya koreksi ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan lagi, kalau memang BBCA bisa bertahan di atas 5.700 5.800 ya, at the end dia bisa naik lagi gini ya. Sampai berapa ya? Balik lagi resisten 6.100 hingga dengan 6.200-nya. Itu untuk BBCA. Habis itu BBRI, baru BMRI ya. BBRI kelihatan ya secara volume bagus, cuma nah ini yang membedakan. Kalau BBCA tadi itu lebih menarik ya. Karena apa? Karena selain dia secara price action jauh lebih kuat gitu ya dibanding BBRI ini kelihatan juga nih ya. Foreign-nya di BBRI itu masih outflow jumbo ya. Bahkan di hari Jumat kemarin itu foreign-nya masih outflow sekitar 371 miliar gitu ya. Nah, masih buangannya masih besar nih kalau kita ngelihat di sini. Dan ya mesti hati-hati gitu ya, apalagi kalau kita ngelihat dari beberapa candle terakhir ini mulai ketahan terus nih kenaikannya, dia nggak kuat untuk bisa terus naik gitu loh. Jadi apa? Jadi hati-hati. Semisal BBRI ini akan koreksi. Nah, koreksinya kalaupun dia koreksinya kemana sih gitu ya? Kalau kita lihat yang terdekat sebenarnya ada di MA5 ya, di garis kuning ini ada di kisaran 2790. Nah, cuma nanti teman-teman perhatikan lagi, kalau dia ternyata breakdown dari sini, ya mungkin aja gitu ya. Untuk BBRI itu dia bisa turun. Sebentar, ini aku coba pakai Fibonacci retracement ya. Wait. Nah, mungkin aja gitu ya, untuk dia itu bisa turunnya itu sampai kisaran ya 2.700 atau bahkan 2.600-an nih kalau kita ngelihat ya. Nah, jadi hati-hatilah, tetap hati-hati kalau BBRI ini berpotensi bisa koreksi juga gitu ya ke depannya. Ini untuk BBRI. Jadi untuk Big Bang sih view-nya cenderung sama ya teman-teman ya. Setelah dia berhasil naik banyak, ini view-nya sih dalam jangka pendek ke depannya bisa mengalami yang namanya retrace. Nah, ini juga sama nih dengan BMRI. Jadi kalau kita ngelihat ini candle terakhir pun ini jelek ya untuk BMRI, dan ketika dia candlenya jelek, kelihatan ya ternyata ada big distribution. Oleh siapa? Oleh foreign-nya keluar sekitar 168 miliar. Nah, jadi hati-hati untuk BMRI ini juga kalau dilihat ada potensi lah untuk dia itu bakalan bisa retrace dulu nih dalam jangka pendek ke depannya. Nah, supportnya dari mana? Support yang kuat ada di kisaran 4.000 sampai dengan 4.100 lah. Itu untuk BMRI ya. Next kita bahas apa? BBCA ada gap di bawah nggak sih kok? Di 5.800-an kalau nggak salah. Dicek aja. Kita bahas apa ya? Brand, ya boleh lah, brand ya. Brand habis itu. Oh, ada yang minta BBNI ya. Kita belum bahas BBNI sih. BBNI dulu ya, habis itu brand. BBNI bagaimana? BBNI kalau kita ngelihat ya sama lah view-nya teman-teman ya. Ini setelah dia berhasil rebound cukup signifikan, mulai kena area resisten gitu ya. Nah, resisten BBNI ada di mana? Nah, sebenarnya resistennya itu cukup lebar ya, di 3.600-an hingga dengan 3.800-an. Nah, dia ini kelihatan ya, setelah dia menyentuh area itu, ini kelihatan dia mulai membentuk yang namanya candle merah ya. Dan ternyata secara flow mulai ada, ini kalau kita melihat overall sih masih akumulasi ya, cuma pihak foreign-nya di sini mulai keluar sih di hari Jumat kemarin sekitar 37,7 miliar. Jadi hati-hati untuk BBNI jika kedepannya itu juga akan bisa terkoreksi gitu ya. Nah, retrace sehat gitu ya. Retrace sehatnya kemana BBNI? Kemungkinan ke MA5 ya. MA5-nya sekarang ada di kisaran 3.350-an. Nah, itu untuk BBNI. Habis itu brand ya. Brand. Oke, brand. Kita coba cek. Ya, habis ini BRPT lah ya, teman-teman ya. Karena saham-saham Pak PP semua sudah tuh, tinggal BRPT sih. Nah, sama brand ini kita mau bahas ya. Brand, jujur ya, ini bagus sih. Nah, jadi kalau aku kasih hint-nya ya, ini tuh dia kayak ngebentuk pattern tertentu gitu ya. Ini mirip sebenarnya dengan apa? Dengan DSSA ya, yang tadi. Nah, jadi kalau kita ngeliat nih, ini neckline ya.
Ini neckline, dan kalau kita melihat ya, ini tuh kayak ngebentuk pattern cup and handle juga nih ya. Nah, jadi cukup menarik. Ini adalah cupnya gitu ya. Nah, ya kan? Ini adalah cupnya. Terus di sini yang baru-baru ini adalah handle-nya. Nah, jadi cukup menarik view-nya ya. Nah, cuma memang sampai detik ini belum bisa break ya. Nah, jadi ini aku pun pribadi juga nungguin untuk brand ini bisa breakout ya. Karena ketika brand ini bisa breakout, wah ini bakalan kenceng lah naiknya ya. Naiknya bisa sampai mana? Nah, kalau kita ngelihat dari posisi-posisi resistannya ya, itu yang pertama ya ada di 4.500 ya. Itu ada MA 50-nya juga. Nah, terus habis itu kalau dia bisa break dari sana ya bisa sampai 5.000 tuh. Dia naik gitu ya, 4.800-an, 5.000-an itu bisa. Ya, jadi cukup menarik sih untuk brand ya. Tapi ini nunggu breakoutnya. Ini resistannya sekarang ada di 4.100-an hingga dengan 4.300-an sebenarnya. Ya, itu untuk brand. Brand bagus kok view-nya. Oh iya, CDIA belum ya? Ya boleh lah. Oh iya, BRPT. Aduh, kelupaan lagi kan. Ya habis CDIA lah. CDIA secara flow ada akumulasi dari foreign ya, tapi cenderung kecil ya. Dan kalau kita ngelihat volumenya sih kecil banget gitu loh. Nah, ini yang aku nggak begitu suka ya untuk sementara ini ya di CDIA, karena volumenya masih cenderung kecil-kecil gitu ya. Jadi ya pergerakannya kalian nggak bisa expect terlalu yang gimana-gimana gitu loh, karena volumenya kecil gitu ya. Nah, yang pasti kalau kita ngelihat dari sisi technicalnya ini cukup oke, karena dia sudah berhasil breakout MA5 dan dia bisa terus bertahan ya dalam beberapa hari terakhir ini di atas MA5-nya. MA5-nya sekarang ada di kisaran 665 ya. Nah, jadi intinya selama CDIA kedepannya bisa bertahan di atas support MA5-nya 665 ini, mestinya ini view-nya bisa naik. Naiknya kemana? Nah, kalau kita ngelihat dari yang sebelumnya, yang akan berpotensi menjadi resisten itu adalah garis merah ini. Ini adalah MA20 ya. Itu ada di mana sekarang? Ada di kisaran 785 hingga dengan 790. Nah, jadi kemungkinan besar bisa naik ke sana ya untuk CDIA. Itu BRPT. BRPT gimana ya? BRPT secara technical, secara Broxum ya nggak ada yang begitu menarik ya. Cuma kalau kita ngelihat dari overall momentumnya sih, overall view-nya gitu ya, ini at least gitu ya, at least BRPT masih bisa naik lah, masih bisa naik, cuma terbatas karena di sini ada resisten yang cukup kuat, itu di kisaran 1750-an hingga dengan 1825. Nah, jadi kemungkinan ya BRPT bisa naiknya ke sini dulu lah gitu ya. Nanti kita lihat lagi kalau memang dia bisa break dari 1825-nya, barulah mungkin ya. Mungkin dia bisa naik sampai 2000-an nih, less high-nya. Oke, itu untuk BRPT tuh. Raja tadi udah guys. Bufa. Oke, Bufa. Nah, tapi sebelum aku lanjut ya ke Bufa ya, aku mau infokan lagi untuk teman-teman semua yang mungkin baru gabung di live-nya gitu ya, atau tadi mungkin sudah gabung dan kelewat gitu ya info dari kita. Nah, kita sekarang ini lagi perdana ya, ini baru hari ini, baru malam ini aku open. Untuk apa? Untuk Bandarmologi Class. Ini adalah batch ke-9 dan ini kita akan laksanakan di hari Sabtu bulan depan tanggal 25 Juli 2026 ya. Ini kita akan adakan secara online melalui Zoom meeting dan ini jadwalnya pagi ya sampai siang jam 9 hingga jam setengah 1 siang gitu ya. Dan kalau kita ngelihat di sini, ini kan namanya Bandarmologi Class. Berarti apa sih yang kita pelajarin gitu ya di kelasnya? Ya tentu ya, kita akan belajar dari pengenalan tentang siapa itu bandar, 3 fase besar di market, volume analisis, terus ya sesuai dengan nama tema kelasnya gitu ya, membaca pergerakan bandar itu bagaimana gitu ya, cara-caranya seperti apa yang kita perhatikan gitu ya. Nah, terus dari sana kita bisa dikembangkan tuh. Dengan apa? Dengan menggunakan indikator bandarmologi. Nah, salah satunya nanti kita juga akan belajar tentang yang namanya broker summary. Nah, jadi ini cukup lengkap dan ini cukup cocok gitu ya dengan teman-teman yang memang masih pemula dan memang berminat untuk bisa daftar gitu ya, untuk mau belajar. Nah, ini kelasnya kita salah satu benefitnya itu juga akan ada grup diskusi kelasnya sebenarnya ya. Nah, jadi ini akan kita gunakan ya ke depannya itu di WA lifetime
untuk kedepannya itu teman-teman bisa bertanya after class-nya gitu ya, ketika memang teman-teman masih ada yang belum jelas atau teman-teman mau bertanya tentang materi-materi kelasnya atau view market gitu ya. Nah, silakan bisa ditanyakan di sana karena aku pribadi yang nanti akan langsung bantu jawab gitu ya. Nah, di WA-nya gitu ya, di WA grupnya. Dan untuk saat ini yang paling spesial ya. Karena ini baru kita open ya registrasinya, kelasnya kita baru open, maka apa? Maka promo early bird-nya masih tersedia ya. Nah, promo early bird-nya ini adalah 200.000 dan ini khusus hanya untuk 30 orang pertama ya yang daftar. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas bandarmologi kita di bulan depan, ini batch ke-9 dan mau dapatin promo early bird-nya, silahkan bisa langsung daftar. Daftarnya di mana? Daftarnya langsung di link yang aku sudah pin di chat IG Live ini. Atau teman-teman kalau mau lebih gampang lagi, teman-teman langsung aja ke story Instagram kita. Nanti ada poster ini kita post gitu ya, di bagian tengah ada kolom linknya, itu tinggal diklik, lebih gampang gitu ya. Pendaftarannya kita akan lakukan di WhatsApp kita, oke? Nah, next kita akan bahas tentang apa? Next kita akan bahas tentang Bufa. Bufa itu bagus. Nah, jadi kalau kita ngelihat view-nya ya, sebenarnya ini kayak ngebentuk apa? Kayak ngebentuk double bottom. Nah, ketika dia membentuk double bottom gitu ya, sebenarnya ada, ini kalau kita pakai RSI gitu ya, sebenarnya kelihatan nih ada bullish divergence juga yang terbentuk. Nah, ini bagus banget gitu ya. Jadi kalau kita melihat formasi-formasi seperti ini cakep teman-teman. Dan ini kalau kita ngelihat ya, pokoknya teman-teman perhatikan nih, Bufa itu dia mesti breakout ya. Breakout itu dari 835 baru akan jauh lebih menarik untuk kedepannya ya. Nah, jadi selama Bufa tidak bisa breakout ke atas 835, ya mungkin aja dia bisa balik turun lagi gitu loh. Nah, cuma kalau dia kedepannya bisa breakout dari 835 ini, maka double bottom ini akan valid ya, dan ini akan sejalan dengan apa? Dengan signal bullish divergence yang terbentuk di RSI-nya. Nah, kalau kita ngelihat targetnya, berarti targetnya bisa sampai mana? Kalau memang dia bisa break dari 835-nya. Nah, ini kemungkinan besar dia bisa naik sampai balik ke 1000-an, itu possible teman-teman ya. Nah, cuma ini untuk view yang agak mitem gitu ya. Jadi jangka menengah lah, bukan untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek ya kita ngelihat lah. Bufa ini masih ada potensi ke kisaran 835 dulu lah naiknya ya. Nanti kita ngelihat lagi dia bisa break atau enggak dari sana. Habis itu bull, oke. Oh ya Mina ya. Ya boleh lah habis ini Mina ya. Bull dulu ya. Bull cukup oke sih. Ini juga mirip-mirip dewa ya sebenarnya ya chartnya ya. Jadi kalau kita ngelihat ini potensinya memang akan bisa terjadi bullish reversal ke depannya secara tren pergerakannya. Nah, di mana ya kelihatan ya belakangan ini dikala bull ini mulai naik, volume itu mendukung ya. Volumenya terus melonjak nih. Dan bahkan di hari Jumat kemarin ini ada akumulasi yang terjadi ya, yang mulai dilakukan oleh pihak foreign. Foreignnya sudah mulai masuk sekitar 17 miliar, dan kalau kita ngelihat di sini, ini momentum pergerakannya juga mulai kuat nih ya. Nah, jadi untuk bull view-nya kemungkinan besar masih akan bisa naik. Naiknya kemana ya? Naiknya kalau kita ngelihat di sini, semestinya sih bull itu kedepannya bisa naik sampai kisaran 400 sih teman-teman, 400 sampai dengan 420-an. Nah, jadi kemungkinan besar ya aku lihat sih bull bisa naik sampai sana sih. Habis itu kita bahas tadi apa ya yang aku mau bahas ya? Oh, Mina. Bull ada bullish divergence. Coba kita cek ya. Tak ada. Ya, tak ada. Next kita bahas tadi apa? Kan sampai lupa kan? Oh ya Mina ya. Oke, Mina. Volumenya sih belum begitu mendukung ya, cenderung kecil. Cuma kalau kita ngelihat dari flow ya lumayan oke sih. Foreignnya ada masuk secara price action tapi belum begitu bagus. Ya mungkin untuk Mina kalaupun dia bisa naik ya, dia itu paling naiknya mentok-mentok ya 320 lah, 330. Habis itu apa? Habis itu mungkin aja bisa turun lagi tuh. Turunnya kemana? Nah, supportnya untuk Mina itu sebenarnya sekarang yang terdekat ya, itu kalau bisa aku tandain di sini nih, yang paling terdekat di 260, dekat-dekat 260 itu ada support sebenarnya ya. Jadi itu untuk Mina view-nya. Terus kita bahas Bumi sudah guys. BNBR ya boleh lah, BNBR ya.
BNBR, nah ini bagus sih teman-teman, jujur aja ya. Ini kalau kalian mau coba trading kan untuk besok-besok, ini cukup layak nih. Karena dia selain belum naik yang begitu signifikan ya, ini kelihatan dia barusan breakout ya. Ketika breakout, volume juga mulai mendukung. Dan ketika dia breakout, dia bisa naik signifikan, mulai ada big akumulasi gitu ya, big accumulation yang terjadi di BNBR yang banyak dilakukan oleh siapa? Oleh foreign. Nah, jadi ini view-nya sih cukup clear ya untuk BNBR itu bisa lanjut naik. Naiknya kemana? Naiknya kemungkinan besar bisa sampai sini. Ini ada resisten nih. 124 sampai dengan 128. Ini juga ada MA20 ya. Nah, jadi mungkin ya bisa naik sampai sana. Ini kan lumayan nih. Ya, bisa dapat 15% dari angka sekarang ya. Itu untuk BNBR ya. TPA udah guys. BRMS, oke, BRMS. BRMS gimana ya? BRMS bagus sih. Ini juga menarik nih. Cuma coba kita cek ya. Flow-nya bagus. Iya, cukup menarik sih untuk BRMS ya. Jujur ini cukup menarik. Karena dia untuk pertama kalinya sih di hari Jumat kemarin itu ya. Dia naik dan dia breakout ya. Dari apa? Dari garis kuning. Nah, teman-teman bisa cek nih, garis kuning ini adalah garis yang krusial ya. Dia tuh nggak pernah apa, dalam sebulan 2 bulan terakhir nih, ini dia nggak pernah bisa bergerak di atas MA5-nya ya, garis kuning ini. Nah, untuk pertama kalinya dia close di atas garis kuning ya. Nah, cuma nanti kita besok ngeliat lah konfirmasinya ya, selama dia bisa lanjut naik atau at least dia bisa terus bertahan lah di MA5-nya yang sekarang ada di kisaran 500 hingga dengan 505. Semestinya sih ini akan jadi signal yang positif ya, dan dia akan bisa bullish reversal dalam jangka pendeknya. Targetnya kemana? Targetnya ke 600 teman-teman. Kisaran 600 ini ada MA20. Oke, itu untuk BRMS. BRMS bagus. Mina udah. Terus habis itu apa ya? Wait. Aku cari yang banyak-banyak teman-teman request aja sih. Sama yang aku lihat menarik ya. Nggak semua akan aku bahas lah. Kayak gorengan-gorengan aku tidak bahas. Tanya yang lain aja. Nah, BP gimana? Nah, BP itu cakep banget. Ini aku baru ngecek juga sih. Ini kan ada downtrend line ya. Nah, kita sebut itu downtrend line. Jadi dia bergerak turun. Setiap dia naik, dia itu pasti kepentok di garis ini ya. Nah, itu adalah garis downtrend line. Ya. Nah, ini kelihatan nih, ini berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali nih. 5 kali diuji, akhirnya dia bisa breakout. Nah, ini untuk pertama kalinya. Jadi BP itu di hari Jumat kemarin, dia juga sudah berhasil breakout. Dari apa? Dari downtrend line-nya. Artinya apa? Artinya secara trend ini berpotensi cukup besar. Dia akan bisa mengalami yang namanya bullish reversal. Ya, minimal banget lah ya. Kalau kita berbicara target terdekat, bisa kemana gitu ya BP-nya. Ya, target terdekat minimal banget dia bisa sampai kisaran 180 nih. Untuk BP ya, kalau kita ngelihat dari sisi chartnya. Jadi cukup menarik. Apalagi ya di hari Jumat kemarin ketika dia breakout, ternyata ya teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Ini big accumulation. Dari siapa? Dari foreign. Foreignnya masuk banyak nih. Jadi bagus sih untuk BP. Habis itu apa? Habis itu kita bahas Wait. Ini BP udah guys. Diwa udah. VKTR, oke. VKTR. Sama nanti aku mau bahas Inet ya. Inet ada yang minta nih. Boleh. VKTR cukup potensial. Cuma kalau kita berbicara dari overall view ya, ini sebenarnya lebih bagus kalau teman-teman ngelihat yang tadi BRMS, Bumi, Dewa ya, BNBR. Nah, itu lebih menarik tuh dibanding apa? Dibanding VKTR ini. Nah, cuma kalau kita berbicara view dari sisi VKTR ini, sebenarnya ini juga cukup potensial ya. Karena ya ini mulai ada signal buy yang muncul gitu ya. Dan kalau kita melihat sebenarnya di sini dia juga baru-baru gitu ya. Ini balik bisa breakout nih dari MA200 dan MA5-nya ya, yang sebelumnya jadi resisten. Jadi ya sebenarnya cukup potensial juga gitu ya untuk VKTR. Ya, kalau teman-teman tanya ya, dia bisa naik sampai mana? Ya mungkin sampai kisaran 700, balik 700 itu bisa ya untuk VKTR. Cuma menurutku jauh lebih menarik view saham-saham yang lain ya. Untuk saham-saham Bakri ada Bumi, Dewa,
Terus apa lagi tuh tadi? BRMS, BNBR itu lebih menarik tuh dibanding VKTR karena volumenya ini cenderung kecil untuk VKTR. Supa, oke, Supa ya. Ya boleh lah. Ini banyak yang minta sih. Jujur aku nggak ngelirik sih untuk Supa ya. Kenapa ya? Adalah alasan tertentu gitu ya, aku nggak bisa sebut gitu ya. Nah intinya kalau kita ngelihat Supa di sini ya, dia kan habis breakdown ya. Nah ini ada strong support ya. Jadi kalau aku bisa tandain ini ada strong support sebelumnya. Di kisaran 800 lah gitu ya kalau kita bisa bilang ya. Nah di kisaran 800 itu ada strong support tuh. Akhirnya dia breakdown, dan ketika dia breakdown dia ARB gitu ya, ARB berjilid. Akhirnya di sini dia mulai ada apa? Mulai ada technical rebound. Nah, cuma yang sangat disayangkan sampai sekarang itu Supa belum bisa break dari MA5 garis kuning. Nah, jadi teman-teman perhatikan MA5-nya itu sekarang ada di kisaran 625 hingga dengan 630 ya. Nah, kalau Supa kedepannya bisa naik, bisa break dari 625, 630 itu ya mungkin aja gitu ya. Supa ini kedepannya bisa naik gitu ya. Naiknya kemana? Ya nutup gap lah gitu ya. Yang terdekat lah targetnya. Di kisaran 705. Itu kalau apa? Kalau Supa bisa breakout dari MA5. Ya, tapi selama Supa ini tidak bisa breakout dari 625, 630 MA5-nya, makanya dia ada potensi bisa aja turun lagi gitu. Turun lagi kemana? Ya, bottomnya lagi lah kalau kita bisa bilang gitu ya. Di kisaran 500 itu bisa tuh balik ke sana. Walaupun sebenarnya akumulasinya gede gitu ya. Nah, cuma balik lagi lah kita ngelihat dari sisi teknikalnya ya. Karena akumulasi, distribusi itu bisa dikibulin, tapi pergerakan harga sesungguhnya itu tidak bisa dikibulin gitu ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan ini. Untuk Supa ya. Raja udah guys. MMN udah. Oh iya, Inet ya. Iya, lupa. Inet bagus juga ya. Ini view-nya sih juga sama ya, potensial bullish reversal. Targetnya bisa kemana kok? Nah, targetnya Inet ya cukup menarik sih. Dia bisa naik sampai MA20 sih, kemungkinan yang terdekat di 220-an. Nah, di sini juga sebenarnya ada resist ya. Kalau setelah kita cek ya. Di kisaran 228 sampai dengan 234 ya, 234. Nah, ini juga ada resistance sih sebenarnya. Nah, jadi dia bisa ke 222 ya, MA20-nya dulu. Lalu kalau bisa terus naik dari sana, ya bisa sampai 228 hingga dengan 234. Nah, ini cukup bagus sih untuk Inet ya. Mina udah ya. Ntar, aku coba cek. Medco, Inco, ya boleh lah ya. Komoditi ya sedikit ya kita bahas. Nah, tapi sebelum kita bahas ya, terakhir ya. Aku akan infokan lagi ke teman-teman ya. Bahwa untuk saat ini gitu ya, ini perdana kita baru ada open lagi ya. Kelas edukasi eksklusif dari kita. Dan ini yang kita akan open itu adalah untuk topik bandarmologi ya. Jadi kita akan adakan untuk bandarmologi kelas ini di bulan depan ya. Di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Nah, kelas ini akan dilaksanakan 1 hari dan akan kita laksanakan secara online ya, melalui Zoom meeting di jam 9 pagi hingga jam setengah 1 siang. Nah, untuk topik yang kita pelajarin di kelas bandarmologi kelas ini apa aja kok? Nah, ini sebenarnya sesuai dengan namanya bandarmologi kelas. Artinya, ya kita akan secara spesifik gitu ya. Kita akan belajar tentang siapa itu bandar, 3 fase besar market, volume analisis, membaca pergerakan bandar, indikator bandarmologi, hingga membaca Broksum, menganalisa Broksum itu seperti apa. Ya, dan ini salah satu program benefitnya yang cukup menarik, itu akan ada WhatsApp grup diskusinya untuk kelas ini ya, batch 9 ini. Nah, grup diskusi kelas ini akan sifatnya adalah lifetime. Jadi teman-teman after kelasnya pun gitu ya, itu masih bisa tanya-tanya dan masih bisa ya berkomunikasi langsung lah di WA grupnya sama aku gitu ya. Nanti aku akan terus bantu lah ke depannya. Dan ini ya, ini yang spesial juga karena kelas ini baru kita open gitu ya malam ini, maka apa? Maka promo early bird-nya masih ada ya. Ini promo early bird-nya adalah 200.000 dan ini hanya khusus untuk 30 orang pendaftar pertama ya.
Jadi untuk teman-teman yang memang mau upgrade skillnya, mau belajar gitu ya, cara analisanya kayak apa, nggak pengen disuapin terus, ini saham ini yang menarik gitu ya. Nah, teman-teman, ini sangat direkomendasikan untuk bisa ikutan Bandarmologi kelas ini, karena di sini kita akan share apa aja yang mesti teman-teman perhatikan dari sisi bandarmologinya. Jadi kita share ilmunya lah di sini ya. Dan ini masih ada promo early bird-nya. Jadi untuk teman-teman yang berminat bisa langsung daftar. Daftarnya di mana? Di link yang aku sudah pin di chat IG live ini. Atau kalau mau lebih gampang, teman-teman silahkan langsung ke Instagram Mancing Saham kita. Nanti kita akan ada ya, ini di story-nya. Itu bakalan ada poster seperti ini. Nah, di bagian tengah itu ada kolom linknya. Itu tinggal diklik. Nah, itu nanti akan langsung ke direct lah untuk pendaftarannya. Dan pendaftarannya nanti akan dilakukan gitu ya melalui WhatsApp pribadi kita. Ada recordingnya nggak kok kalau daftar tapi nggak bisa ikut Zoom meeting? Ada. Jadi untuk modulnya PDF, terus nanti ada recordingnya, after classnya kita juga akan bagikan gitu ya. Di mana? Di grup diskusi kelasnya. Nah, next tadi banyak yang minta ya saham-saham komoditas. Nah, bolehlah kita bahas beberapa ya. Beberapa kita bahas Medco, Inco, Tins. Ya bolehlah. Antam tadi udah sih. Medco, Inco, Tins ya. Medco gimana? Medco belum begitu menarik, apalagi ya teman-teman bisa cek lah. Tadi kan kita sudah bahas ya, harga oil itu prospeknya akan lanjut turun. Jadi apa? Jadi ya nggak begitu menarik untuk Medco, jujur aja gitu ya. Nah, cuma kalau kita ngelihat potensinya dari chart ini, sebenarnya masih ada potensi ya. Nah, pokoknya teman-teman perhatikan, untuk Medco itu dia punya support ada di 1175 ya. Nah, selama Medco bisa bertahan di atas itu, ya mungkin aja gitu ya. Medco ini bisa naik. Naiknya kemana sih? Ya terbatas juga sih sebenarnya gitu ya. Paling-paling dia naik sampai 1300-an ini sih. Nah, ini ada resistannya ya. 1300-an hingga dengan 1340. Nah, tapi kalau dia terus turun nih, dia ternyata breakdown dari 1175-nya. Nah, ya wassalam ya. Medco ada potensi dia itu bisa turun sampai kisaran 1100 ini aku cek. Ini ada support sih, support cukup kuat di 1100. Nah, bisa aja gitu ya. Kalau Medco-nya breakdown dari 1175, dia bisa turun sampai 1100. Itu untuk Medco. Habis itu Tins sama Inco ya. Tins gimana? Secara broksum, secara view untuk saat ini sih cukup oke ya. Jadi ini at least lah jangka pendek mungkin dia bisa lanjut naik nih. Naiknya kemana? Naiknya ke MA 50 ya. Di kisaran 3.500. Nah, itu yang terdekat lah. Nanti teman-teman perhatikan lagi nih. Kalau memang Tins bisa break dari sana, ya mungkin aja. Untuk apa? Untuk at the end, Tins itu bisa aja balik sampai kisaran-kisaran 3.900-an hingga dengan 4.100-an gitu ya. Nah, ini ada resisten kuat. Cuma kalau dia tidak bisa break dari kisaran 3.500-nya, target terdekatnya, ya mungkin dia bisa balik turun lagi nih. Turunnya bisa cukup dalam ya teman-teman ya. Bisa sampai mana? MA 200. MA 200 ada di kisaran 2.940. Jadi seperti itu untuk Tins. Habis itu Inco nggak begitu menarik juga ya jujur ya. Secara view sih belum begitu menarik. Cuma di hari Jumat kemarin ya cukup oke lah gitu ya. Dia naik, volume meningkat, dan ternyata ada akumulasi. Ini sebenarnya nggak menarik karena apa yuk? Nah, sebenarnya karena ini harga nikelnya itu juga turun terus teman-teman. Nah, jadi ya tercermin lah gitu ya di pergerakan harganya. Jadi menurutku sih view kedepannya masih belum begitu oke. Tapi kalau teman-teman mau tanya view-nya bisa naik atau bisa turun, ya mungkin aja. Untuk Inco itu sebenarnya dalam jangka pendek kedepannya masih akan bisa naik. Naiknya kemana? Ya cukup terbatas sih. Dia paling-paling nih naik kalau memang bisa kuat ya, itu balik ke kisaran 5.000 aja lah ya. Kisaran 5.100, 5.000-an itu bisa tuh. Ini ada resisten sih sebenarnya di 5.100. Nah, jadi kalaupun naik ya paling-paling sampai 5.100. Habis itu ya kemungkinan besar sih masih akan turun sih selama harga nikelnya juga masih nggak naik gitu ya. Nah, turunnya kemana? Ya supportnya sekarang ada di kisaran 4.200-an. Oke, itu untuk Inco ya. Habis itu, oke, terakhir ya, energi. Ya, boleh. Energi terakhir. Sebelum kita end live-nya. Energi bagaimana? Energi secara view. Ini cukup bagus sih, teman-teman nih. Untuk energi.
Ini cukup bagus. Ini ada double bottom nih kalau aku lihat ya. Pokoknya teman-teman perhatikan nih. Energi itu ada resisten yang cukup kuat ya. Itu di 1500 tuh. Nah, jadi kalau kita berbicara jangka pendek ya, energi mungkin aja nih. Ini bisa naik, balik naik gitu ya. Nguji kisaran 1500. Nah, nanti kita lihat. Kalau memang energi bisa break dari sana, ya mungkin pattern ini akan terbentuk ya. Nah, ketika pattern double bottom ini terbentuk, energi itu bisa naik, targetnya itu bisa jauh teman-teman, bisa sampai 1900 hingga dengan 2000 ya. Nah, 1900-an lah, dia bisa naik sampai 1900-an, itu untuk jangka menengahnya. Tapi selama dia tidak bisa break dari 1500-nya, ya mungkin aja ya dia akan cenderung sideways, balik turun lagi. Supportnya ada di mana sekarang? Supportnya ada di kisaran 1300-an. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu aja untuk live malam ini. Ya cukup banyak lah yang tadi kita sudah bahas dari ISG, dari makro, dari saham-saham requestan teman-teman gitu ya. Nah intinya apa? Intinya semoga marketnya sih walaupun kedepannya memang ada potensi bisa retrace, semoga sih nggak making lower low lagi gitu ya. Dan semoga penurunan yang lalu-lalu itu sudah menjadi bottom gitu ya. Karena kalau kita ngelihat dari signal-signal yang ada, sentimen-sentimen yang ada, ini semua sudah mendukung sih untuk ISG itu sebenarnya penurunannya itu sudah stop gitu loh. Itu sudah bottoming. Nah, jadi tinggal apa? Ya tinggal ke depannya aja. Antara dia dikocok-kocok lagi gitu ya, tapi dia sudah tidak membentuk lower low, atau ya skenario terbaiknya dia bisa retrace sehat, habis itu dia ngegas kencang lagi, habis itu retrace sehat. Nah, itu yang kita harapkan sih, bisa langsung cepat naik, recover gitu ya. Nah, at the end sebenarnya view ISG sangat bagus. Jadi kalian nggak usah takut lah ketika nanti ke depannya ini ada retrace. Cuma tetap hati-hati gitu ya. Jangan langsung all in. Nah, jangan langsung apa pakai margin all in gitu ya. Gadai rumah, gadai apa. Aduh, jangan ya teman-teman ya. Kalau kalian mau bisa bertahan di market dengan waktu yang panjang, waktu yang lama gitu ya. Jangan pernah bermindset seperti itu gitu ya. Jangan pernah mendorong semua apa yang kalian punya gitu loh. Karena balik lagi di market itu tidak ada yang pasti. Semua bisa berubah dan ya apalagi di tahun inilah. Ini super duper volatile, jadi ya harus hati-hati ya. Dan wise lah ya, teman-teman, bijak lah dalam memanage porto masing-masing. Jadi semoga bermanfaat live-nya dan kita bertemu di minggu depan lagi ya. Happy trading untuk besok dan selamat beristirahat untuk malam ini. See you teman-teman.